Tidak lagi cawe-cawe untuk anaknya. Begitu juga mantan presiden bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. 2029 silakan saja. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa. Semua orang politik mau beranggapan itu biasa aja. Maksud kita suruh menanggapi tanggapan orang, pikiran orang ya. Pengamat politik Yusak Farhan bahkan menyebut ada kaitan antara penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan agenda safari politik Jokowi. Nah, kenapa kemudian penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini dilakukan di tengah mobilitas Pak Jokowi yang sangat masif ke daerah-daerah? Dan saya kira persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara Pak Jokowi dengan pemerintahan saat ini. Nah, meskipun kendali pemerintahan, kendali negara ada di bawah presiden, tapi kita semua juga tahu fraksi Pak Jokowi masih sangat kuat. Sementara itu, sebagai warga negara, Mahfud MD menilai Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun, asalkan tidak dibiayai negara. Tapi ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi punya agenda politik. Boleh, Pak Jokowi mau ke Lampung, mau ke Papua, mau ke mana, itu kan hak dia harus. Dikenal sebagai mantan presiden dengan magnet politik yang kuat, tak heran jika banyak asumsi liar jika turun gunungnya Jokowi bukan hanya untuk menyapa masyarakat, namun tetap ada udang di balik batu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut perihal tujuan safari Jokowi ini, kita sudah tersambung dengan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga Sekjen DPP Projo, Freddy Damanik. Selamat malam Bapak-Bapak. Bang Ray, malam. Malam, Bung. Ya, baik, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Saya akan ke Mas Ray terlebih dahulu. Mas Ray, apakah ini bisa dimaknai untuk menjaga pengaruh politik pasca lengser atau Anda punya pandangan tersendiri? Silahkan bisa dijelaskan. Bukan hanya menjaga, tetapi juga untuk menguatkan posisi dua sekaligus tujuannya. Yang pertama adalah posisi Gibran sebagai calon, bisa calon wakil presiden, bisa calon presiden. Tergantung nanti pada apakah akan tetap bergabung dengan Pak Prabowo atau memilih jalan sendiri gitu ya. Nah, tapi untuk tujuan itu juga harus memastikan bahwa PSI juga dapat suara. Sebab kalau suara PSI tidak terlalu kuat, kan negosiasi dari Gibran juga dengan sendirinya akan melemah gitu. Nah, oleh karena itu targetnya jelas pada dua hal itu. Pertama adalah bagaimana menaikkan elektabilitas PSI, dan yang kedua adalah bagaimana menjaga popularitas dan elektabilitas dari Gibran gitu. Sehingga nanti 2029 ya kan tetap terjaga dan tetap bisa negosiasi, entah akan tetap bersama dengan Prabowo atau sebaliknya mungkin mencari teman baru untuk 2029 yang akan datang itu. Bung Freddy, publik menilai bahwasanya safari politik yang dilakukan oleh Jokowi ini apakah sebagai bagian dari konsolidasi politik jangka panjang atau seperti apa? Iya, kalau bicara konsolidasi politik jangka panjang nggak bisa kita nafikan karena memang jelas di situ ada bicara partai politik. Tapi yang mau saya sampaikan adalah begini, ini belum ada bicara politik politik elektoral 2029 ya. Jadi yang kita pahami politik modernnya kita itu relawan Pak Jokowi itu adalah kedekatan emosional, membangun kedekatan emosional dengan rakyat. Itu yang paling penting daripada kekuasaan ataupun jabatan sekalipun. Nah,
ya perkara nanti itu mendapat tanggapan luas atau apresiasi luas dari masyarakat Indonesia yang kemudian nanti bisa tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, itu memang sudah harusnya di dalam demokrasi kan begitu. Tetapi belum bicara kita politik elektoral begitu. Oke, baik. Berkaitan dengan hal tersebut, silaturahmi yang dilakukan membaca intensitas safari politik Jokowi belakangan ini, apakah ini juga cukup wajar untuk mantan presiden tetap aktif bertemu dengan elit politik pasca lengser, Mas Rai? Ya wajar, ya tetap wajar, tidak ada masalah ya kalau soal ini. Yang jadi masalah bagi saya itu adalah seolah-olah ingin menafikan bahwa salah satu target dan tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah politik gitu. Nah, maksud saya itu menurut saya yang kurang wajar gitu ya. Kalau bertemu ya silakan saja gitu. Nah, apakah ini terlalu pagi? Oh enggak juga. Karena kenapa gitu? Karena bagi Pak Jokowi akan berbeda dengan partai-partai politik yang eksis gitu. Kalau partai-partai politik yang eksis kan sudah dengan sendirinya mereka sedang bekerja melalui aktor-aktor mereka di daerah, termasuk di dalamnya tentu melalui tokoh-tokoh mereka secara nasional gitu. Mereka sedang bekerja. Ya, Golkar bekerja melalui Bahlil dan menteri-menteri lain gitu ya. PKB melalui Muhaimin dan menteri-menteri lain, PAN melalui Pak Zulkifli dengan menteri-menteri lain dan seterusnya. Mereka sedang bekerja secara politik sebetulnya gitu. Entah itu dilakukan secara terbuka atau tidak gitu. Nah, itu satu hal. Oleh karena di PSI-nya kelihatan belum muncul tokoh yang dapat meraup suara, termasuk di kalangan menteri-menteri yang mereka punya sekarang, ya mau tidak mau ya Pak Jokowi ya harus turun dari sekarang. Sebab kalau tidak, ya mereka akan ketinggalan. Sebab partai-partai yang lain itu sudah bekerja bahkan sejak dari mereka terpilih sebagai anggota kabinet gitu loh. Sejak anggota kabinet itu mereka sudah bekerja untuk bagaimana mengelola suara, mempertahankan suara pada tingkat tertentu ya, terus memaksimalkan suara gitu. Nah, kalau Pak Jokowi menunda, sementara Pak Jokowi adalah figur yang kelihatan satu-satunya yang diharapkan mendongkrak partai, dia akan sangat ketinggalan gitu. Baik, Bung Rey, ini penegasan. Artinya Anda melihat langkah Jokowi tadi yang sempat disinggung mengenai mengamankan posisi Gibran. Apakah Anda melihat korelasi yang begitu kuat di sini? Oh iya, kan sudah jelas-jelas mereka menyebut bahwa salah satu dari agenda ini adalah meyakinkan dan mempertahankan Prabowo Gibran bukan hanya untuk 2029, mulai dari sekarang gitu. Itu kan disampaikan tuh berulang kali itu. Ya tentu tidak disampaikan oleh Freddy karena Freddy kan relawan. Tapi kan kalau PSI-nya kan menyampaikan gitu. Nah, mempertahankan Prabowo Gibran dan ingin melanjutkan 2 periode gitu. Nah, oleh karena itu ya tujuannya politik. Kalau disebut tadi Bung Freddy misalnya ini adalah silaturahmi, ya namanya silaturahmi politik gitu loh Pak. Nah, atau politik silaturahmi gitu. Tinggal intinya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ujung-ujungnya politik, itu maksud saya gitu loh. Baik, kenapa gitu? Karena yang turun ini adalah mantan presiden, mantan politikus. Kalau saya yang turun beda lagi. Kalau Anda yang turun namanya meliput gitu loh kira-kira ya. Kalau intelektual yang turun namanya mendidik gitu loh kira-kira itu. Tapi kalau politisi. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, hari ini kita dikejutkan lagi dengan eskalasi politik yang semakin memanas dan berani di tanah air kita. Ya teman-teman, gelombang kritik terhadap mantan Presiden Joko Widodo tampaknya belum juga surut. Bahkan narasi yang dilemparkan ke publik kini semakin ekstrem dan belak-belakan. Tuntutan radikal dari kampus perjuangan, sebuah operasi keras datang dari perwakilan akademisi berjaket kuning yang menyebut kampusnya sebagai kampus perjuangan. Ya, dalam pernyataan yang sangat berani, orator tersebut secara terang-terangan menuduh adanya kemunculan pada gerakan yang dia sebut sebagai PKI gaya baru. Tidak tanggung-tanggung, sang orator juga menyoroti kebijakan masa lalu terkait Kepres nomor 8 tahun 2024 mengenai peristiwa G3OS atau PKI, yang menurutnya kondisi bangsa ini sedang diaduk-aduk secara politik. Bahkan ia menyerukan tuntunan ekstrem agar mantan Presiden Joko Widodo diadili di kerangkeng atas dampak kebijakan serta utang negara selama 2 periode kepemimpinannya. Ya teman-teman semua, di sini juga Yogyakarta membara. Di sini kita melihat teman-teman tidak hanya di ibu kota, atmosfer politik di kota Gudeg atau pelajar juga ikut bergejolak, di mana ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, dosen hingga guru telah dikabarkan turun ke jalan dari gerbang Universitas Gadjah Mada.
Yang mana, teman-teman, mereka menyerukan tuntutan agas yang senada, yaitu menuntut keadilan hukumnya dan menyerat serta mengadili Jokowi. Ini membuktikan bahwa arus bawah penggerakan mahasiswa mulai kembali mengonsolidasikan kekuatannya. Perseteruan panas para pakar dan aktivitas Roy Suryo bersama responnya teman-teman semua. Tidak hanya mahasiswa ini juga tidak kalah ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Dipengaruhi oleh dua video, ruang publik dihebohkan oleh perpecahan tajam di kalangan aktivis dan pakar digital forensik. Di mana, teman-teman, fokus utama netizen saat ini tertuju pada perseteruan panas antara kubu Roy Suryo bersama Dr. Tifa melawan Rismon. Banjir komentar dari masyarakat juga memperlihatkan dukungan yang sangat masif kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa ya untuk terus maju membongkar apa yang mereka sebut sebagai isu ijazah palsu. Sebaliknya, sosok Rismon pandang kecaman luar biasa dari netizen, di mana Rismon dituduh melakukan trik adu domba, dianggap sebagai penyusup yang tidak konsisten. Dia dianggap atau dicap sebagai pengkhianat oleh para pendukung gerakan perubahan, yang mana netizen mendesak agar kasus keabsahan latar belakang pendidikan ini dibawa tuntas sampai ke meja hijau. Pengadilan demi harga diri bangsa melihat situasi yang semakin terpolarisasi ini, permainan siber dan adu argumen di tingkat elit maupun akar rumput tempatnya sudah tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana tanggapan kalian mengenai tuduhan berat dari kalangan akademisi ini? Dan di sini kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Indrawati memberikan tanggapannya. Segala cara dihalalkan, maka disuruh mengesahkan putranya jadi wakil presiden. Mantap rakyat, angkat dan bawa Jokowi sekalian pengacaranya yang membela kesalahannya. Di sini teman kita Hari juga memberikan tanggapannya. Termul padang rumput, enggak ada yang nongol, beraninya samak bapak Anies saja. Di sini teman kita Purnomo juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Tangkap, adili kalau memang buktinya valid, masukkan ke Nusa Kembangan, miskinkan. Sudah capek dengarnya, negara cuma mengurusin ijazah tidak bisa diperlihatkan. Mau jadi apa negara ini? Di sini teman kita Akbar juga memberikan tanggapannya. Mantap. Tangkap Jokowi pengkhianat, penipu, pendusta dan penjahat itu. Di sini teman kita Pak Paiman juga memberikan tanggapannya. Tegakkan keadilan dan kejujuran, tangkap oknum-oknum dan penjilatnya. Di sini teman kita Hotman Wipra juga memberikan tanggapannya. Teruskan kalian demo sampai dapat tertangkap si Jokowi dan si Gibran si tamat SMP. Teman-teman kita lanjut, teman kita Siti Rahmi juga memberikan tanggapannya. Benar, itulah seharusnya Allah meriadinya. Amin. Di sini teman kita Ahmad Soiri juga memberikan tanggapannya. Ya, inilah akibat hukum yang carut marut. Jokowi banyak bukti kesalahan, tapi dibiarkan. Akhirnya, rakyat begini bergerak. Pejabat melindungi penjabat pengkhianat. Teman-teman kita lanjut, teman kita Adi Putra juga memberikan tanggapannya. Maju tak gentar membela negara, bukan kecodot-codot Jokowi. Teman-teman kita lanjut, teman kita Rudi juga memberikan tanggapannya. Tegakkan keadilan, berantas korupsi, kolusi nepotisme, tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya, selamatkan NKRI dan PKI gaya baru saat ini sebagai iblis di negara ini. Di sini teman kita Syukur juga memberikan tanggapannya. Polisi harus bersih, adil menghadapi pendemo, karena polisi harus mengayomi, melayani, dan melindungi. Di sini teman kita Timan juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Sungguh sangat disayangkan kenapa Rismon Sianipar memilih jalan yang sesat. Bersatulah rakyat Indonesia untuk memperbaiki hukum demokrasi yang sudah rusak oleh Jokowi dan ternaknya. Di sini teman kita Sigit Santosa juga memberikan tanggapannya. Tanggapan yang sangat luar biasa. Masuklah PKI, gaya baru semenjak 2 periode, berkuasa semakin nyata,
semakin memasuki instansi pemerintahan dari DPRD sampai BUMN. Di sini teman kita, Enor juga memberikan tanggapannya. Era lahirnya termul-termul, baik para pejabat ataupun rakyatnya, maka jadi berantakan ekonomi, hukum, politik, demokrasi, dan sosial budaya negeri ini, gaduh terus ijazah yang palsu itu. Teman-teman kita lanjut, teman kita Musli juga memberikan tanggapannya. Sudah betul ini dipenjarakan Joko Widodo, merusak tatanan demokrasi, bikin pertarungan menyesatkan rakyat dan negara, anak PKI. Teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.